Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah bahas tentang apa itu umrah, kemudian juga apa hukum umrah serta apa keutamaan-keutamaan daripada ibadah umrah. Nah, untuk kesempatan ini kita akan bahas bagian yang sangat penting ya daripada ibadah umrah, yaitu adalah masalah rukun umrah. Ya, rukun umrah adalah bagian dalam ibadah umrah yang harus ada dan harus dilaksanakan. Ya, tidak boleh lupa, tidak boleh tahu, tidak tahu dan tidak boleh ditinggalkan. Sehingga kalau seandainya ada kesalahan dalam rukun umrah ini, maka umrah itu dianggap batal dan tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saja yang kemudian menjadi rukun daripada ibadah umrah ini? Ada 6 rukun ibadah umrah. Yang pertama adalah ihram. Ya, yang pertama adalah ihram, yaitu adalah niat mengucapkan untuk ibadah umrah. Bisa dengan mengucapkan labbaika umratan atau labbaika Allahumma umratan, ya, ataupun yang sejenisnya. Ya, ini adalah rukun pertama dalam ibadah umrah. Yang kedua adalah melaksanakan tawaf. Ya, melaksanakan tawaf ini adalah rukun kedua. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian yang seterusnya adalah melaksanakan tahallul, ya, atau bercukur ataupun menggundul rambut. Kemudian yang keenam adalah tertib ataupun melaksanakan ini secara berurutan. Nah, ada 6 rukun daripada ibadah umrah ini yang sekali lagi ini tidak boleh ditinggalkan, ya, tidak boleh tidak tahu dan tidak boleh ditinggalkan. Ya. Karena kesalahan dalam rukun umrah itu akan menentukan sah tidaknya ibadah seseorang dalam menunaikan ibadah umrah. Di sini kami akan jelaskan secara rinci satu persatu daripada rukun ibadah umrah. Ya. Yang pertama tadi adalah berihram. Ya. Ihram yaitu adalah dengan kita mengucapkan labbaik Allah umratan di mikot, ya, labbaik Allah umratan di mikot, ya. Ihram ini dilaksanakan di mikot. Apa itu mikot? Mikot itu adalah tempat untuk memulai ibadah umrah, ya. Kalau mikot berihram dari mikot ini, kalau dalam solat, ya, kalau disebutkan pengertian solat dalam hadis dikatakan tahrimuhu takbir wa tahliluhu assalam. Ya, kalau solat dikatakan solat itu adalah diibadai, diawali dengan ibadah takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Nah, umrah ini dimulainya adalah dengan berihram, ya, berihram. Maka di antara hikmah ihram itu adalah berarti seseorang dia sudah memulai melaksanakan ibadah umrah. Kalau orang solat dia mengucapkan Allahu Akbar, berarti dia telah masuk dalam solat. Kalau orang berumrah dia sudah mengucapkan labbaik Allah umratan, berarti dia sudah masuk dalam ritual daripada ibadah umrah tersebut. Orang kalau solat, sebelum solat dia masih bisa bermain-main, dia masih bisa berbicara, masih bisa melakukan apapun. Tapi kalau orang itu sudah mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram, maka dia meninggalkan semua perbuatan yang tidak masuk dalam sholat dan dia fokus dalam bacaan dan ritual-ritual daripada sholat itu. Begitu juga orang yang kemudian sudah mengucapkan labbaik Allah umratan dia berihram, maka dia hati mereka, ya, pikiran mereka, ya, semuanya khusyuk, ya, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam ritual umrah itu sendiri. Ya, sehingga ihram ini menjadikan seseorang mengawali ibadah umrahnya, kemudian dia fokus dalam pelaksanaan daripada ibadah umrah dan tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang kemudian tidak bermanfaat, ya, apalagi dalam perkara-perkara yang itu bisa merusak daripada ibadah umrah itu sendiri. Nah, adapun apa yang kemudian harus dilakukan di saat dia berihram, ya. Jadi ihram itu adalah dilaksanakan di mikot, ya, dilaksanakan di mikot. Mikot sekali lagi adalah tempat untuk memulai umrah, ya.
Jadi sebelum kita berkunjung ke Baitullah, ya ke Ka'bah, maka ada tempat-tempat yang kemudian dijadikan sebagai permulaan ya untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji, ya. Di antaranya yang mungkin sering kita kenal ada Bir Ali, yaitu bagi jamaah haji dan umroh yang mereka akan melaksanakan haji dan umroh dari arah kota Madinah, ya. Ada juga Yalamlam, ya. Yalamlam ini adalah satu daerah perkampungan yang dilewati oleh orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji dan umroh dari arah selatan, ya. Di antaranya adalah misalkan dari Indonesia. Jadi jamaah Indonesia yang kemudian berangkat ke Jeddah, ya kemudian akan langsung melaksanakan ibadah umrah ataupun haji, mereka memulai ihramnya itu di daerah Yalamlam, ya. Kemudian juga ada istilah Miqat Tan'im, ya, ada Qarnul Manazil, ya, bagi jamaah haji yang datang dari arah Riyadh, ya misalkan. Kemudian juga ada Datu Irkin, ada Hudaybiyah, ya. Ini adalah di antara nama-nama tempat-tempat untuk kita memulai ibadah umrah. Ya, tetapi kalau jamaah Indonesia kebanyakan melewati dua, yaitu adalah Bir Ali, ya di saat mereka berangkat haji dan umrah dari Madinah, ataupun Yalamlam bagi mereka yang berangkat dari Indonesia langsung menunaikan ibadah haji dan umrah ke Mekah. Nah, apa saja yang kemudian dilakukan di saat berihram di Miqat? Yang pertama adalah dianjurkan kita melaksanakan mandi besar. Ya, dianjurkan kita melaksanakan mandi besar sebagaimana kita mandi untuk sholat Jumat. Ya, mandi besar sebelum kita berihram. Ya. Kemudian juga ada tambahan sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah kita dianjurkan untuk memotong kuku, ya, jari tangan ataupun juga kaki. Kemudian kita juga dianjurkan untuk merapikan kumis, ya, bagi laki-laki. Kemudian juga untuk mencukur, ya, bulu ketiak, bulu kemaluan, seandainya itu memungkinkan untuk dilakukan. Ya. Tapi seandainya tidak, maka yang paling utama daripada ihram adalah mandi besarnya. Yang paling penting adalah mandi besarnya itu. Ya. Kemudian setelah kita mandi besar, ya, kemudian kita disunahkan kita melaksanakan sholat sunnah, ya. Secara khusus misalkan kita yang melewati Bir Ali misalkan dari Madinah, maka kita dianjurkan untuk sholat sunnah 2 rakaat setelah kita mandi, ya, yaitu di Masjid Miqat. Nah, setelah kita melaksanakan sholat inilah kemudian baru kita mengucapkan niat ihram, ya, niat umrah, yaitu mengucapkan labbaika umratan ataupun Allahumma labbaika umratan. Nah, jadi sunnahnya sebagaimana disebutkan para ulama, kita mengucapkan niat itu adalah setelah kita melaksanakan sholat 2 rakaat di Miqat itu. Ya. Setelah kita kemudian melaksanakan niat, ya, membaca niat tadi, kita akan meneruskan perjalanan kita menuju ke Mekah, ya, menuju ke Mekah, dan sepanjang jalan kita mengucapkan talbiyah, ya, nanti sampai kita sampai di Masjidil Haram, ya, sampai di Masjid. Jadi selama perjalanan kita senantiasa membaca talbiyah, ya, dan kita fokus dengan kekhusyuan, ya, kemudian juga kita merenungi apa sih hikmah di balik ihram ini. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan bahwa ada hikmah terpenting daripada ihram itu adalah di saat kita dianjurkan memakai kain ihram, ya, dianjurkan kita memakai kain ihram, yaitu adalah kita melepas pakaian dan kita hanya memakai 2 helai kain saja. Ya, di antara hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan keterbukaan kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita menutupi segala kekurangan, segala kesalahan yang kemudian tidak nampak oleh siapapun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala kekurangan, segala salah dan khilaf kita. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak tahu, tetapi Allah menginginkan keterbukaan. Karena orang-orang yang kemudian dia terbuka kepada Allah dengan segala salah dan kekurangannya, mereka cenderung akan mudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana
orang-orang yang dia merasa salah, dia akan mudah meminta maaf kepada orang yang dia salahi. Begitu seorang hamba yang dia kemudian menyadari segala salah dan kekurangannya, dia akan senantiasa mudah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah di antara hikmah daripada ihram itu sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kita sudah berniat ihram tadi, ya, kemudian kita membaca talbiyah, ya, sampai kita nanti sampai di Masjidil Haram, berarti kita sudah dalam keadaan umrah itu sendiri. Maka perlu diperhatikan, ada larangan-larangan yang kemudian harus dijaga, ya, larangan-larangan yang harus dijaga di saat kita sedang berihram. Apa saja larangan-larangannya itu? Di antara larangan-larangannya adalah yang pertama, kita dilarang memakai pakaian-pakaian yang berjahit. Ya, ini secara khusus dulu bagi laki-laki adalah kita dilarang memakai pakaian berjahit. Ya, ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis juga diingatkan oleh para ulama. Ya. Kemudian yang kedua, kita dilarang memakai sepatu yang menutup mata kaki. Ya, jadi kita hanya memakai sandal yang tidak menutup mata kaki kita. Kemudian kita tidak memakai penutup kepala. Ya, jadi entah itu topi, entah itu peci, ataupun yang menutup kepala itu adalah sesuatu yang dilarang, ya, di saat kita berihram. Adapun untuk ibu-ibu, untuk kaum perempuan, di antara larangan-larangan berihram adalah kita dilarang memakai kaos tangan. Ya, kaos tangan yang menutup kedua tangan dan telapak tangannya itu. Ya, kemudian yang kedua, di antara larangan khusus bagi perempuan adalah dilarang memakai cadar ataupun penutup wajah. Ya, sehingga di saat kita berihram, ya, kaum wanita berihram, maka dia tidak memakai penutup wajah ataupun cadar. Kemudian yang seterusnya adalah larangan-larangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ya, ini berlaku bagi kedua-duanya. Apa itu? Yang pertama adalah kita dilarang memakai parfum ataupun wewangian. Ya, kalau kita sudah berihram, maka kita tidak memakai parfum ataupun wewangian. Kemudian yang kedua adalah kita dilarang untuk memotong kuku, memotong rambut, ya. Ini termasuk yang dilarang, ya, di saat kita sedang berihram. Kita juga dilarang untuk memburu hewan, ya, ataupun merusak tanaman, ya. Kemudian juga bercumbu, menikah atau menikahkan ataupun melamar, ya, di saat kita berihram. Dan kita juga dilarang juga untuk saling berdebat, ya, saling bertengkar, saling mencaci, dan ini semua adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita dalam keadaan ihram. Maka selama perjalanan kita, ya, menuju ke Mekah untuk menunaikan umrah, sampai umrah kita selesai, maka larangan-larangan ini adalah sifat yang mengikat dan itu tidak boleh dilaksanakan. Dan larangan-larangan ini bisa berkonsekuensi kepada rusaknya ataupun berkurangnya pahala orang-orang yang menunaikan ibadah umrah. Sehingga apa? Ini harus diperhatikan dan tentu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan, kekuatan untuk menghindari dari berbagai larangan-larangan dalam ihram tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.